Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat seseorang yang malas belajar, kita bisa menduga kalau orang tersebut kalah dengan godaan syaitan. Tetapi ternyata ada juga orang yang semangat belajar itu ternyata dimotivasi oleh syaitan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 ciri semangat belajar yang dimotivasi oleh syaitan. Apa saja? Yang pertama, niat belajarnya salah. Seperti apa niat belajar yang salah? 1, kalau niat belajarnya dengan tujuan munafasah, yaitu berlomba-lomba ingin menjadi juara. Nah, ini contoh niat belajar yang salah. Yang kedua, al-mubahah, yaitu niat belajar untuk memperoleh kebanggaan atau kesombongan dengan ilmu yang dia dapatkan nanti. Dia lebih pintar, dia bisa ini, bisa itu, bisa bahasa Arab, bisa menerjemahkan. Nah, ini untuk niat kesombongan. Kemudian at-taqaddum 'alal aqran, ingin lebih pintar, ingin lebih unggul dari teman-temannya. Nah, biar teman-temannya yang lain bodoh, dia pintar sehingga kadang dia tidak memberitahu ilmu kepada teman-teman. Nah, ini juga adalah niat belajar yang keliru. Kemudian yang keempat, istimal wujuhin nasi ilaihi, agar orang-orang ya bisa terpana kepada dia, ya terpanggil untuk melihat dia. Wah, melihat dia, ya mencari banyak fans, ya followers dan likers. Ini juga termasuk niat belajar yang keliru. Kemudian yang kelima, jam'u hitamid dunya, dia ingin mengumpulkan kesenangan dunia, ya berupa harta dengan ilmu itu. Jadi kalau dia punya ilmu, nanti hidupnya enggak susah, dia banyak yang mengundang dan sebagainya sehingga bisa mengumpulkan banyak harta. Ini juga termasuk niat mencari ilmu yang keliru. Kemudian yang kedua cirinya apa? Yang dimotivasi setan itu. Fokus pada keutamaan ilmu dan ahlinya. Dia membaca dan menghafal banyak dalil, banyak firman Allah dan juga hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Bahkan dia juga banyak membaca biografi para ulama, para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Dalam Al-Quran misalkan mereka senantiasa ingat dengan ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Mereka ingat itu. Kemudian mereka juga ingat dengan hadis Nabi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar guna menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Dia juga ingat dengan hadis man salaka tariqan, barang siapa berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana di dalamnya dia mencari ilmu, ya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Nah, dia ingat terus hadis-hadis yang semodel ini, tapi dia lupa dengan hadis yang lain. Misalkan, man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad indallah illa bu'dan. Ini di kitab Bidayatul Hidayah ya. Tidak dicantumkan di situ hadis atau bukan. Saya cantumkan aja di sini. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad indallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak ada yang bertambah di hadapan Allah kecuali jauhnya. Kemudian kalau ini hadis, inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lan
yanfa'hullahu bi'ilmihi. Sungguhnya ya azab yang paling keras bagi manusia, atau yang paling keras bagi manusia azabnya pada hari kiamat adalah seorang alim, ya, seorang ulama yang Allah tidak memberi manfaat kepadanya dengan ilmunya itu. Kemudian dia juga lupa dengan hadis yang bernada ancaman. Marartu lailata usriya bi. Aku berjumpa pada hari atau pada waktu diisrokan ila sama ke langit. Berjumpa dengan siapa? Bi aqwamin, dengan sebuah kaum. Tuqarradu shifahuhum bimaqarid minan nar, di mana kaum tersebut digunting lidahnya dengan gunting dari neraka. Faqultu man antum, maka kataku, kata Nabi, siapa kalian wahai yang sedang digunting lidahnya? Mereka menjawab, faqalu kunna na'muru bil khair, kita ini adalah kelompok yang sering menyuruh kebaikan, wala na'tihi, sementara kita tidak mendatanginya, tidak melakukannya. Wa nanha 'anil syarri, dan kita sering melarang keburukan, wa na'tihi, tapi kita mendatanginya. Nah, ini kalau kita ingat ini terus ya, tanpa ingat yang kedua ini nih, yang bernada ancaman, ini juga kita berada dalam level emergensi dalam menuntut ilmu. Bisa jadi semangatnya sedang dimotivasi oleh syaitan. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan zahirut taqwa seperti salat, ya, zahir takwa, ya. Ketakwaan yang zahir yang nampak seperti salat. Kalau ada orang yang semangat menuntut ilmu tapi tidak salat, maka bisa jadi semangat menuntutnya ilmu itu sedang dimotivasi oleh syaitan. Puasa, zikir pagi dan sore harus dilakukan terus, zikir pagi dan sore. Kemudian doa-doa sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, ketika bangun tidur dia baca doanya, baca zikirnya terus sampai ketika mau pakai baju dia baca doanya, ketika mau masuk kamar mandi dia baca doanya, ketika mau makan dia baca, semuanya dibaca doanya. Nah, sehingga dia gampang baca doa-doa tersebut. Nah, itulah cara ya agar dia selamat tadi dari motivasi syaitan. Tapi kalau tidak melakukan ini sementara dia semangat menuntut ilmu, bisa jadi dia sedang dimotivasi oleh syaitan. Ini ya kesimpulannya. 3 ciri semangat belajar yang dimotivasi oleh syaitan. 1, niat belajar yang salah. 2, fokus pada keutamaan ilmu dan ahlinya. Lupa pada dalil-dalil yang bernada ancaman. Sehingga nantinya dia lalai, dia bisa jadi sombong nanti di sini. Bahkan merasa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan zahirut taqwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.